Shalom. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun dalam suasana yang berbeda. Kita beribadah di gedung SMP ya, karena banjir, akses ke gereja sangat sulit sekali. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan dari rumah masing-masing boleh tiba di tempat ini tanpa kurang satu apapun ya. Saya melihat tadi musuh mereka pakai sampan ya. Dan juga pasti setiap kita yang hadir di tempat ini penuh dengan perjuangan ya. Oleh sebab itu kita mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menaikkan segala syukur hormat kita kepada Tuhan. Mari saat ini kita akan memulai ibadah kita. Ibadah pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari sejenak kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang menghampiri Tuhan dengan bersaat teduh. Saat teduh kita mulai.
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan ibadah kita dalam doa. Kami bersuka di dalam Tuhan untuk kasih anugerah yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Kesempatan satu hari lagi kami boleh nikmati. Bahkan kesempatan untuk memuliakan Tuhan diberikan Tuhan kesempatan hari ini. Maka daripada itu ya Tuhan, sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan, kami mau mengagungkan nama Tuhan saat ini. Kami rindu ya Tuhan, biarlah setiap pujian kami menyukakan hati-Mu. Maka daripada itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan menguduskan, menyucikan hati kami. Setiap beban persoalan yang kami bawa saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan meringankannya bagi kami. Walaupun dalam situasi banjir yang sedang melanda saat ini, hujan yang terus mengguyur kami, biarlah itu semua tidak menjadi beban dalam pikiran kami. Tuhan Ia akan memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Bahkan Ia akan melawat setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami kebanjiran ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang akan melindungi, memberkati, bahkan mencukupkan di situasi hari-hari ini. Yang usahanya terganggu karena banjir, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan damai dan sejahtera bagi mereka. Bahkan berkat yang Tuhan akan gantikan bagi mereka ketika mereka mengalami kekurangan, kesusahan hari-hari ini. Tuhan sendiri yang sebagai Allah yang akan mencukupkan bagi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan buat jemaat kami mungkin saat ini ada daripada mereka yang mengalami sakit sehingga mereka tidak bisa beribadah. Biarlah Tuhan yang akan melawat mereka. Kami percaya dengan iman kami, Allah kami sanggup untuk memberikan pemulihan kesehatan bagi setiap pribadi. Maka daripada itu di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang akan melawat setiap pribadi yang mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini. Yang saat ini tidak bisa beribadah karena mengalami kesuam-suaman kuku, tawar hati dalam memuliakan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus kembali menggerakkan hati mereka untuk setia dan taat kepada Engkau. Sehingga di waktu-waktu yang akan datang, ada kerinduan yang besar, dorongan untuk mengikuti Tuhan dan rajin kembali dalam ibadah dan persekutuan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat jemaat kami yang mungkin mereka dalam perjalanan saat ini. Tuntun, hantarkan, sertai mereka dengan selamat, sehingga mereka juga boleh menikmati sukacita dalam ibadah saat ini. Setiap pribadi yang melayani Tuhan, Engkau urapi khusus dengan berkat kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu, sehingga setiap pelayanan kami pada hari ini sungguh-sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pertaruhkan ya Tuhan, waktu ini, kesempatan di dalam kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan biarlah ibadah kami ini ditabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, saat ini bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam bahasa Mandarin, 我是土星天，我心上帝，全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天。坐在真人上帝的右边，将来必从那里降临，审判多人世人。我信圣灵，我信圣人的教会，我信圣体相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari saat ini kita akan membuka firman Tuhan. Ayat nas kita pagi hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Mako Fujim
ที่10 jong 17 ton 27 LAI memberikan judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Ayat 17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, dia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka berjumpa dan berkata kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang akan diselamatkan? Bersama-sama, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Chúng tôi mới chọn sẽ có lại cả giải trí rồi chúc kiến thì để cái xin gió mà khô phụ điểm khi sức trọng sức chít teo như sức chít chật mà khô phụ điểm sức trọng sức chít teo như sức chít chật chúng ta sẽ có thể hướng nhìn như sáng耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的父亲，我当做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我的良善呢？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做见证，不可亏负人，当孝敬父母。”当他对耶稣说：“父子，这个一切我从小都遵守了。”耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还有来跟从我。”他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了。因为他的产业很多，耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难呐！”门徒支持他的话，耶稣又对他们说：“小子，依靠钱财的人进神的国是何等的难呐！骆驼穿过针的眼，地才主进神的国，还容易呢？”门徒就分外稀奇，对他说：“这样谁能得救呢？”耶稣看着他们说：“在人是不能，在神却不能，因为神凡事都能。”
Mari saat ini kita akan siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Chang Sepin dengan tema mewaspadai penghalang-penghalang pertumbuhan iman. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati. Kita mau menaikkan satu pujian lagi, seperti rusa rindu air. Biarlah setiap kita menjadi pribadi yang senantiasa merindukan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia. Selamat
puji-pujian kami sungguh merupakan sebuah korban syukur yang memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Pagi ini kami kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami memasuki perenungan firman pada saat ini. Berkati setiap kami yang sudah hadir di tempat ini. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu akan setiap kami, supaya firman mendapat tempat di hati kami. Kami berdoa, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pada pagi ini kita bersama-sama boleh beribadah kembali. Ini boleh terjadi semua karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali lagi disambut banjir ya. Kemarin sore kami sebelum membereskan tempat ini supaya kita bisa beribadah, kami simulasi dulu untuk naik sampan menyeberang, saudara. Ketika kami simulasi sampan penginjil Asia, ya, berapa kali kami tenggelam, Bapak Ibu sekalian. Ya, ternyata sampan kami itu terlalu kecil untuk menampung penginjil Aldo. Ya, ketika beliau naik sampan, ya, karam dia, ya, sampannya. Tetapi puji Tuhan, ya, tadi pagi kami berhasil, ya, menyeberang dengan aman, ya, tanpa tenggelam di tengah-tengah banjir, ya. Itulah kebaikan Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama kita kembali lagi melihat Alkitab kita yang sudah kita bacakan tadi dalam Injil Markus. Markus pasal yang ke-10, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama kita perhatikan kembali Markus 10 ayat 17 sampai yang ke-27. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memperhatikan. Tadi kita sudah bacakan Alkitab ini. Saya bacakan ayat nomor 2, ayat 22 ya. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Markus 10 ayat 17 sampai yang ke-27, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memikirkan satu judul firman Tuhan, mewaspadai penghalang pertumbuhan iman. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, dalam masa-masa pandemi ini, ada banyak orang punya kerinduan untuk menanam bunga, ya, termasuk saya. Ya, dalam masa-masa pandemi ini, ya, biasanya pot bunga itu sangat laku sekali. Banyak orang cari dan orang tanam bunga. Menjadi satu hiburan, ya, tersendiri bagi orang yang suka tanam-menanam. Sudah sekalian saya pernah menanam, ya, bunga bougainville dalam pot bunga, Bapak Ibu sekalian. Ya, penanam itu bertahun-tahun sudah sekalian. Dan saya membandingkan tanaman bunga yang saya tanam di dalam pot dengan tanaman bunga yang saya tanam di luar pot, Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai hampir ada 10 tahun bunga bougainville itu saya tanam dalam pot, ya Bapak Ibu sekalian. Yang saya tanam di dalam pot itu sekian lama, itu hampir 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhannya begitu saja Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti bonsai. Ya, dia hanya begitu saja. Tidak bisa tumbuh besar. Namun sangat berbeda dengan bunga bougainville yang saya tanam di luar pot itu. Pertumbuhannya itu begitu subur, ya, dan bunganya itu begitu indah sekalian. Suatu kali saya membongkar, ya, bunga saya dalam pot itu. Saya ganti tanahnya itu karena sekian lama. Saya cabut keluarkan, kemudian saya bersihkan itu. Di situ, ya,
saya menemukan bahwa di dalam pot itu ada batu-batu juga ternyata. Ya, ada batu-batu. Ya, sehingga tanahnya itu sudah tinggal sedikit. Ya. Akarnya banyak dan ada batu yang menghambat. Perhatikan, ternyata ada persoalan juga di situ. Ada batu-batu dalam pot itu yang juga menjadi satu penghambat, ya, bagi tanaman bunga bougainville itu untuk tumbuh dengan baik. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ini sebuah ilustrasi saudara sekalian. Perbandingan bunga di dalam pot dengan bunga yang ditanam di luar pot itu sangat berbeda, ya, pertumbuhannya saudara. Semua orang percaya, ya, semua orang percaya pasti mempunyai kerinduan untuk semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu saya percaya. Setiap kita punya kerinduan untuk semakin hari semakin bertumbuh iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun kenyataan kehidupan ini saudara sekalian, seringkali iman kita itu tersendat-sendat saudara sekalian. Karena ada hambatan sekalian. Sehingga iman kita ya berputar dalam sebuah lingkaran saudara sekalian. Ya, tidak maju juga tidak mundur sekalian. Seringkali seperti itu saudara. Oleh sebab itu saudara, untuk memiliki iman atau memiliki kehidupan yang terus bertumbuh, maka saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus meninggalkan, kita harus membuang segala sesuatu yang melintangi atau menghambat iman kita untuk bertumbuh saudara. Dari pembacaan firman Tuhan tadi saudara sekalian, ya, kita bersama-sama akan melihat siapa sih orang yang berlari-lari untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Dalam bacaan firman Tuhan tadi kita lihat siapa sih, ya, orang yang berlari-lari mendapatkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan di ayat yang ke-20 saudara sekalian. Di sini disebutkan bahwa orang ini dia sejak kecil dia sudah melaksanakan pelaturan keagamaan dengan baik. Atau dengan kata lain, orang ini adalah orang yang sangat saleh, orang yang sangat patuh pada agama yang dia yakini. Ini yang pertama. Kemudian kita perhatikan yang selanjutnya. Di ayat yang ke-22 Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan. Di situ disebutkan bahwa orang ini dia punya harta yang sangat banyak dikatakan firman Tuhan. Dia punya harta yang sangat banyak, atau dengan kata lain dia adalah seorang yang sangat kaya sekalian. Ya, seorang yang sangat kaya. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18 itu Bapak Ibu bisa buka dan perhatikan. Di situ disebutkan bahwa orang ini adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang pemimpin, atau dengan istilah lain, orang ini adalah seorang tokoh masyarakat, orang yang punya pengaruh yang sangat besar di masyarakat, orang yang punya nama baik, punya kedudukan di masyarakat, saudara sekalian. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal 19 ayat 20. Di situ kita akan menemukan saudara sekalian. Dan di situ disebutkan bahwa orang ini dia masih sangat muda sekalian. Ya, dia masih sangat muda. Jadi saudara sekalian, dari beberapa ayat firman Tuhan ini kita melihat orang ini ya dalam usia yang masih sangat muda, dia sudah punya kedudukan, dia sudah punya kekayaan yang banyak, memiliki kehidupan yang saleh, ya, dan dia sangat dihormati di masyarakat. Jadi saudara sekalian, orang ini sudah meraih apa yang dia dambakan. Dan orang ini sudah meraih apa yang didambakan oleh manusia pada umumnya, saudara sekalian. Ya. Namun kita mencatat, saudara. Kita mencatat orang ini, dia berlari-lari mendapatkan Yesus Kristus dan sambil bertelut di hadapan Tuhan Yesus sekalian. Kalau kita memperhatikan dari cara dia datang kepada Yesus, kemudian kita melihat bagaimana sikap dia menghadap Yesus, kita akan menemukan bahwa orang ini dia punya satu kesungguhan
kesungguhan untuk menemui Yesus sekalian. Jadi cara dia datang kepada Yesus. Ada kesungguhan dia datang kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah saudara sekalian, apa yang mendorong, apa yang menyebabkan, yang membuat orang ini mau datang kepada Yesus? Bahkan dia tidak tanggung-tanggung datang bertelut di hadapan Tuhan sekalian. Kita melihat apa yang mendorong dia datang kepada Yesus. Di ayat 17 dikatakan saudara sekalian, dia berkata begini, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan dari pertanyaannya itu, saudara, kita dapat mengetahui alasan dia berlari-lari mendapatkan Yesus, yaitu dia ingin memperoleh hidup yang kekal. Dia ingin memperoleh hidup yang kekal, saudara sekalian. Ternyata, saudara, ternyata apa yang dia miliki tidak bisa memberikan jaminan, tidak bisa memberikan kepuasan, tidak bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi dalam hidup ini. Kekayaan, ya, harta yang banyak, kedudukan, dan juga pengaruh yang dia miliki tidak bisa memberikan jaminan bagi dia untuk memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Yesus dapat menolong orang ini, saudara? Apakah Yesus dapat menolong orang ini, saudara sekalian, atas masalah yang dia hadapi, saudara? Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes 3:16, saudara sekalian, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dikatakan firman Tuhan, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dari dua ayat firman Tuhan ini, saudara sekalian, kita memahami orang ini sudah datang kepada pribadi yang tepat, yaitu pribadi yang sanggup memberikan atau menjawab kebutuhan hidup umat manusia, yaitu hidup kekal. Dia sudah datang kepada pribadi yang tepat. Namun kita memperhatikan, saudara sekalian, di ayat yang ke-22 dikatakan, meskipun orang ini sudah datang pada pribadi yang tepat, namun dia meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih dan kecewa. Sudah datang pada pribadi yang tepat, namun dia meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih dan kecewa. Pertanyaannya adalah, mengapa orang ini meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih dan hati yang kecewa? Bukankah dia sudah datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang sanggup menjawab kebutuhan orang ini, saudara sekalian? Mengapa dia harus meninggalkan Tuhan dengan hati yang sedih dan kecewa? Melalui pembacaan Alkitab hari ini, saudara, kita bersama-sama akan mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya sehingga orang ini meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih dan hati yang kecewa. Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang ini, saudara, dia beranggapan kalau keselamatan, kalau hidup kekal itu dapat diperoleh melalui perbuatan baik, saudara sekalian. Ini konsep pemahaman orang ini. Dalam konsep pemikiran dia, keselamatan itu dapat diperoleh, dapat diraih dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, sekalian. Ketika Yesus meluruskan pandangannya tentang keselamatan hanya semata-mata anugerah Tuhan yang diterima karena iman, orang ini dia tidak bisa terima apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sekalian. Dan inilah salah satu penghalang bagi orang ini untuk menerima
hidup kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu pandangannya tentang keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah dalam hidup ini kita sering kali, saudara, seperti orang yang diceritakan dalam bagian firman Tuhan ini. Ketika pandangan kita, ketika hidup kita, ketika sikap kita yang mulai menyimpang dari kebenaran, mau diluruskan, saudara sekalian, kita menjadi tidak siap dan kita memberontak dan kita seringkali melawan. Seringkali sikap itu ada dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya mengajak kita semua, saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita untuk selalu dikoreksi oleh firman Tuhan, untuk diperbaharui oleh firman Tuhan, supaya kita senantiasa mau memperbaiki diri saya. Seringkali dalam hidup ini ada begitu banyak orang yang tidak siap ketika firman Tuhan menegur dia, ketika firman Tuhan mengingatkan dia. Dia merasa seolah-olah dia dihakimi, saudara sekalian. Tapi sesungguhnya firman Tuhan disampaikan kepada kita semua. Tuhan ingin memperbaharui hidup kita. Tuhan ingin kita terus bertumbuh di dalam iman, saudara sekalian. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara sekalian, ya, hal yang kedua yang menjadi penghalang bagi orang ini, ya, untuk bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu pengenalannya yang tidak tepat terhadap Yesus Kristus. Kita memperhatikan kalimat yang diucapkan begini: guru yang baik. Guru yang baik, kita perhatikan di situ. Ya, kalimat guru yang baik, sekalian. Dan kita melihat ketika orang ini berkata guru yang baik, dia menyapa Yesus sebagai guru yang baik. Dan Yesus langsung menjawab dia, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah sendiri. Saudara sekalian, kalau kita melihat sepintas, saudara sekalian, kelihatannya Yesus seolah-olah menyangkal bahwa dia adalah guru yang baik. Namun ketika saudara melihat, ya, kembali di ayat yang ke-18, saudara, sebenarnya dengan pertanyaan itu Yesus mau menyadarkan orang ini, jika ia menyebut, jika ia memanggil Yesus sebagai guru yang baik, pertanyaannya adalah apakah dia tahu dan sadar bahwa di dalam dunia ini tidak ada orang yang sungguh-sungguh baik selain Allah sendiri. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat keputusan yang diambil orang ini, saudara, yaitu dia menjadi sedih dan dia kecewa meninggalkan Yesus. Sesungguhnya orang ini, dia mengenal Yesus hanya sebatas guru yang baik di mulut dia saja. Dia mengenal Yesus sebagai guru yang baik hanya di mulut dia saja, dan dia tidak menghayati dengan benar apa yang dia ucapkan itu. Dia tidak menghayati dengan benar apa yang dia ucapkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini, saudara, seringkali kita merasa kita sudah tahu banyak, saudara sekalian. Kita merasa kita sudah tahu banyak tentang Tuhan. Kita merasa kita sudah tahu banyak tentang firman Tuhan. Kita merasa kita sudah banyak tahu tentang kasih. Kita merasa kita sudah tahu banyak tentang pelayanan. Kita merasa kita sudah tahu banyak tentang doa. Kita merasa kita sudah tahu banyak tentang bagaimana menjadi saksi. Kita merasa kita tahu banyak tentang pengampunan dan lain sebagainya. Kita hanya sebatas tahu, saudara sekalian. Sesungguhnya kita tidak tahu, saudara. Kita hanya sebatas tahu, tapi sesungguhnya kita tidak tahu, saudara sekalian. Kita contoh dari Rasul Paulus. Paulus berkata begini, saudara sekalian. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, saudara. Yesus
Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus dia bukan hanya sebatas tahu siapa Yesus, namun dia sungguh-sungguh mengenal Yesus dengan dalam kehidupan dia. Dia sungguh-sungguh mengenal Yesus dengan baik dalam kehidupan dia, sudah sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mengenal Yesus hanya sebatas di mulut kita, tidak sampai dalam hati kita? Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita masing-masing. Kemudian hal yang ketiga, orang ini dia tidak bersedia melepaskan apa yang menjadi penghambat dalam hidupnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Di ayat 21 Yesus berkata, hanya satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau kita baca sepintas akan bagian ayat ini, saudara sekalian, sepertinya perkataan Yesus ini sangatlah berlebihan sekalian ya. Kalau kita baca sepintas, sepertinya perkataan Yesus ini itu berlebihan. Saudara sekalian, sebenarnya apa maksud Yesus yang mengucapkan kalimat demikian? Ketika saudara memperhatikan ayat yang ke-22, saudara, ya, saudara akan menemukan alasan mengapa Yesus memerintahkan orang ini untuk menjual semua yang dimilikinya dan berikan kepada orang miskin, lalu ikut Tuhan. Dan ya, di sini kita akan melihat ada sesuatu yang indah. Yesus melihat jauh kedalaman hati seseorang, dan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dengan penuh kasih, saudara sekalian, kita melihat Yesus dia mematahkan keangkuhan. Yesus mematahkan kesombongan orang ini dengan sebuah tantangan. Tantangan yang memunculkan motivasi yang sesungguhnya dalam diri orang ini, saudara sekalian. Dan tantangan itu menyingkapkan penghalang bagi orang ini untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu cintanya akan uang. Cintanya akan uang. Cinta akan uang mencerminkan keangkuhannya, saudara sekalian, terhadap berbagai prestasi yang dia raih, terhadap berbagai usaha yang dia lakukan sendiri, saudara. Dan ironisnya, saudara, sikapnya membuat dia tidak mampu menaati perintah pertama dalam hukum Allah, yaitu jangan ada Allah lain yang lebih penting daripada Allah Yahweh. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dia tidak dapat memenuhi satu persyaratan yang Yesus berikan, yaitu menyerahkan segenap hati dan hidupnya kepada Allah. Orang ini datang kepada Yesus dengan keinginan untuk mengetahui apa yang dapat dilakukannya. Tetapi akhirnya dia pergi dengan melihat apa yang tidak sanggup dia melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini, apa yang seringkali menjadi penghalang bagi saudara dan saya untuk bertumbuh di dalam iman saya? Ini sebuah pertanyaan. Dalam hidup ini, apa yang seringkali menjadi penghalang bagi saudara dan saya untuk bertumbuh di dalam iman? Mungkin bukan harta, saudara. Mungkin bukan kekuasaan, saudara. Mungkin bukan popularitas, saudara. Mungkin bukan jabatan. Tetapi mungkin itu dosa yang tersembunyi di dalam diri kita, saudara. Mungkin itu ada keangkuhan, saudara.
Mungkin itu ada kesombongan. Mungkin itu ada kekerasan hati, saudara sekalian. Mungkin itu ada perasaan gengsi. Mungkin itu ada kepahitan hidup, saudara sekalian. Itu bisa menjadi penghalang dalam kehidupan kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, ya, jika penghalang-penghalang itu tidak kita bereskan, ya, maka sangat sulit bagi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan sekalian. Kita akan tetap seperti pohon bonsai sekalian. Kelihatan indah, kelihatan menarik sekalian, tetapi itu tidak sehat sekalian. Tidak sehat. Maka daripada itu, ya, kita harus mau membereskan semua penghalang-penghalang bagi pertumbuhan iman dalam kehidupan kita. Dengan kita selalu waspada, ya, supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan selalu rindu untuk dalam renungan firman Tuhan. Kiranya melalui renungan firman Tuhan hari ini, saudara dan saya senantiasa terbuka hati untuk mau berbenah diri dan berkomitmen untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada kesempatan pagi ini kami bersama-sama boleh belajar satu bagian perikop firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Allah yang terus akan menolong kami, memampukan kami, supaya kami senantiasa terus mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan, sehingga iman kami terus bertumbuh dan kami semakin hari semakin menyerupai Kristus dalam kehidupan kami. Secara khusus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Tuhan tolong kami. Dan Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, dan Tuhan pelihara seluruh jemaat-Mu dalam melakukan aktivitas mereka masing-masing di tengah situasi kondisi dunia yang tidak menentu, dan juga kondisi yang kami hadapi pada saat ini, banjir melanda di Melawi ini Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami senantiasa memandang kepada Tuhan dalam masa sulit ini. Terpujilah Engkau Bapa, sempurnakan firman ini bagi setiap kami yang sudah mendengarkan maupun hamba yang telah menyampaikan. Jadikan kami semua sebagai pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada yang membaca. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh memberkati kita pagi hari ini. Biar setiap kita boleh terus bertumbuh di dalam iman kita, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pagi hari ini ada dua jenis persembahan. Yang pertama adalah persembahan rutin yang untuk mendukung kas gereja. Kemudian yang kedua di kantong biru itu untuk mendukung rumah sakit Bethesda Serukam, ya, di mana mereka mengalami kesulitan seperti yang sudah di-sharekan, bahwa ada beberapa tenaga kesehatan yang terkena COVID dan mereka harus dikarantina serta rumah sakit itu ditutup sehingga mereka tidak memiliki satu pemasukan, ya. Jadi biarlah kita boleh mendukung di dalam doa dan juga di dalam dana. Ya, mari kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Saya pimpin kita di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, Bapa yang senantiasa memelihara, memberkati kami. Kami bersyukur pagi hari ini ada kesempatan untuk kami boleh ambil bagian dalam melayani Tuhan dan dalam persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberkati barang mati ini Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati segenap jemaat-Mu Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, anak-anak yang studi, bahkan juga Tuhan dalam kesehatan, terlebih di dalam iman. Biarlah jemaat Tuhan terus bertumbuh
tumbuh di dalam kedewasaan rohani, boleh senantiasa berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk rumah sakit Bethesda Serukam yang juga mengalami pergumulan karena beberapa tenaga kesehatan yang terkena COVID-19. Kami mohon belas kasihan Tuhan boleh menjamah, berikan kesembuhan bagi mereka yang terinfeksi. Bahkan juga Tuhan, kami rindu Engkau juga menolong untuk segala sesuatu yang mereka perlukan, baik itu obat-obatan maupun makanan untuk dikonsumsi. Biar tangan Tuhan boleh menggerakkan setiap anak-anak Tuhan, boleh terbeban untuk boleh memberikan bantuan kepada mereka. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan untuk boleh mendukung rumah sakit Serukam juga boleh berguna dan juga boleh senantiasa Tuhan memberkati jemaat-Mu yang memberikan persembahan ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, memberikan salam kepada saudara-saudara kita. Kita akan menutup ibadah kita. Kita menaikkan pujian doksologi. Doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan saudara sekalian, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati.